Halo teman-teman, kembali lagi di channel CWD. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Vinci Message Salon yang dirilis pada tahun 2020. Jika kalian penasaran dengan alurnya, mari kita putar videonya. Di awal film diperlihatkan sepasang suami istri yang lagi makan bersama. Yang wanita bernama Satomi dan si pria bernama Yuji. Di situ terlihat mereka berdua yang lagi asik ngobrol-ngobrol. Kayaknya sih lagi ngobrolin masalah keuangan dan pekerjaan. Wah, emang sih, apalagi corona gini. Buat makan aja susah, apalagi buat rokok yo. Keesokan paginya terlihat Satomi yang akan pergi ke Alfamaret untuk membeli roti goreng. Saat di jalan tiba-tiba ia dihentikan oleh kakek tua satu ini. Wajah-wajah mesum yo. Dia ini bernama Yasuda. Ternyata kakek ini sedang mencari wanita muda untuk menjadi karyawannya. Karena Satomi yang belum kenal dan melihat wajah-wajah kakek mesum, jadi dia menolaknya. Tetapi karena cerdik, kakek satu ini menghalangi Satomi dan memegang tangannya. Ia merayu Satomi dengan cara melihat garis tangannya, kayak dukun aja yo. Dan mengatakan kalau Satomi ini bakat dengan pekerjaan yang dibutuhkannya, yaitu tukang pijat. Satomi yang lagi butuh uang, ia pun lalu mengiyakan untuk bekerja dengan Yasuda. Lalu ia diajak ke tempat Yasuda. Setelah di sana, ia disuruh ganti pakaian kerja dan Yasuda menunggu di ruang kerjanya. Ternyata di ruangan kerja Satomi telah dipasangi CCTV yang bisa dilihat dari ruangan Yasuda. Jadi Yasuda dapat melihat semua yang dilakukan oleh Satomi. Wah, bener kan tuh. Setelah itu, Yasuda datang untuk memberitahu Satomi tentang tata cara di kerjaannya tersebut dan meminta Satomi untuk tertib melakukannya. Tak lama kemudian datang seorang pria yang badannya remuk pingin dipijat. Jadi dia ini bernama Okada. Karena ia sebelumnya belum pernah dipijat oleh wanita, jadi ia sedikit gugup. Setelah itu ia diajak masuk dan segera dipijat oleh Satomi. Saat Satomi memijat Okada, ia terus diawasi oleh Yasuda lewat HP-nya. Terlihat Satomi yang memijat dengan sedikit plus-plus dan Okada pun juga merasa keenakan. Setelah pulang kerja, Satomi langsung menemui suaminya di kamar. Ia lalu minta agar suaminya mau diajak bergenjotan. Tetapi suaminya tidak mau dengan alasan capek. Terkadang hal itu yang membuat wanita memilih untuk mencari Joni lain. Keesokan harinya terlihat Okada yang kembali ke tempat pijat itu tadi. Mungkin karena keenakan yo. Ia kembali karena ia udah kecanduan dengan pijatan Satomi. Yasuda yang mengetahui hal itu langsung memantau Satomi kembali di HP miliknya. Seperti biasa, Satomi memijat dengan nikmat. Tapi saat melihat antena bawah milik Okada yang berdiri tegak karena mendapatkan sinyal yang kuat, Satomi sedikit tertarik karena ia juga sudah lama tidak dapat dorongan dari si Joni suaminya. Karena itu Satomi jadi tidak fokus saat memijat. Ia malah mengarah ke Joni milik Okada. Sampai-sampai saking gak tahannya Satomi, ia langsung memijat plus-plus Joni Yes Papa milik Okada. Wah, nikmat banget yo, pijat plus-plus. Yasuda yang mengawasi Satomi pun menjadi kaget. Dan inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh Yasuda. Setelah selesai memijat Okada, lalu Satomi didatangi oleh Yasuda. Di situ Yasuda mengatakan kalau tadi ia sudah mengetahui kelakuan bejat yang dilakukan Satomi. Dan ia juga memberitahu bahwa selama ini Yasuda telah mengawasi Satomi dengan sebuah kamera CCTV di ruang kerjanya. Karena hal itu, Yasuda mengancam akan memberitahukan hal itu kepada suaminya. Kalau ia tidak mau itu terjadi, ia harus memenuhi permintaan dari Yasuda, yaitu bergenjotan dengannya. Karena Satomi yang takut, ia lalu memenuhi permintaan Yasuda untuk bergenjotan. Wah, emang benar ini kakek mesum. Karena Yasuda ingin menikmati Satomi sendiri, ia lalu mengatakan kepada Okada bahwa Satomi tidak masuk kerja. Dan terjadilah penggenjotan di situ. Sudah beberapa hari Okada kembali ke tempat pijat untuk bertemu Satomi. Tapi Yasuda selalu mengatakan kalau Satomi tidak masuk kerja. Entah kebetulan atau gimana, suatu hari ia bertemu dengan Satomi di jalan.
Okada lalu mengatakan kalau beberapa hari yang lalu ia selalu mencari keberadaan Satomi. Kenapa ia tidak masuk kerjanya? Lalu Satomi pun mengajak Okada ke rumahnya. Di sana Satomi menawarkan apakah mau kalau ia dipijat di rumahnya saja. Okada yang emang kecanduan dengan pijatan Satomi pun mengiyakan. Lalu Satomi pun memijat Okada. Bukan memijat badan, Satomi memijat Johnny Yes Papa milik Okada. Dan bukan hanya itu, Satomi juga bukan memijatnya dengan tangan, tetapi dengan, ya itulah. Tak lama kemudian terjadilah penggenjotan di situ. Wah, rezeki nemplok banget yo. Setelah itu, Satomi memutuskan kalau ia akan berhenti dari tempat kerja laknat tersebut. Kalaupun bosnya memberitahukan ke suaminya, ia sudah tidak takut lagi. Walaupun sebenarnya dengan keadaan uang Satomi saat ini yang kritis, tetapi ia tidak bingung lagi dengan hal itu. Karena sudah ada Okada yang akan menggoyang bakpao angetnya dan menjadi simpanan Satomi karena suaminya yang tidak tahu. Di akhir film terlihat Yasuda yang lagi mencari karyawan baru untuk menggantikan Satomi. あの彼との秘密のレッスンを Dan film ini pun berakhir.